Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 4 warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan makalah yang berjudul remaja, perkembangan masa remaja. Kelompok 4 ini yaitu orang-orangnya Abdul Aziz, Khairul Abidin, Muhammad Rizki, Muhammad Rizki, Dani, Fadia Riada, Siti Nurhaya. Sebelum melanjutkan presentasi, di sini kami mohon perhatiannya kepada teman-teman, dan sebelum memulai presentasikan, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa di sini. Nah, langsung ya. Perkembangan masa remaja itu ada beberapa tahap, yaitu pengertian masa remaja ya. Yang pertama itu masa remaja. Yang kedua masih tugas-tugas perkembangan masa remaja. Kapan seseorang dikatakan masuk remaja? Nah, ada tahapan masa remaja, karakteristik remaja dalam perspektif Islam tentang perkembangan masa remaja. Ini kami sudah membagi-bagi tugas. Saya belajar sebagai moderator dan membaca bagian tahap perkembangan masa remaja. Dan Fadia Riada membaca pengertian masa remaja. Siti Nurmila membaca pengertian, menjelaskan apa tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Muhammad Rizki Alamuti membaca bagian kapan seseorang dikatakan memasuki masa remaja. Kemudian Nur Fitriani menjelaskan tentang karakteristik perkembangan remaja. Siti Nurmaya menjelaskan perspektif Islam tentang perkembangan masa remaja, dan Muhammad Rizki sama Khairul Abidin menjelaskan tentang video yang ada di PPT. Ya, langsung saya sebagai moderator mempersilakan kepada yang mau buka yang tepat, kami persilakan. Awas ya. Lihatnya Jis. Nah, apa itu masa remaja ya? Masa remaja itu merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa, yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologisnya. Nah, secara biologis itu ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder. Sedangkan secara psikologisnya itu ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu, yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, dan yang terakhir, memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, itu pengertian apa itu masa remaja. Nah, ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu masa remaja itu terdiri dari masa mencari identitas. Yang kedua itu ciri-cirinya masa peralihan. Yang ketiga, ambang masa dewasa. Nah, jadi masa remaja itu ambang menuju ke masa dewasa.
Lalu ciri-ciri selanjutnya itu masa perubahan, masa pertentangan, masa kegelisahan, masa tidak realistik, masa mencoba, dan aktivitas kelompok. Nah, mungkin itu penjelasan dari masa remaja dan ciri-cirinya masa remaja. Cukup sekian dari saya. Lanjut ke Baik, terima kasih kepada saudara Mutia menjelaskan apa itu masa remaja. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu yang akan dijelaskan oleh Siti Nurmilah yang menjelaskan apa itu apa saja tugas-tugas pangan pada masa remaja. Yang pertama adalah di mana tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikannya sebagai remaja adalah pada penerimaan terhadap keadaan fisiknya secara lebih efektif. Hal ini karena remaja pada usia tersebut mengalami perubahan-perubahan fisik yang sangat drastis. Tubuh dan perubahan bentuk fisik, seperti tumbuhnya rambut, payudara, panggul, dan sebagainya. Yang kedua, tahapan remaja madya, di mana tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan dalam tahap ini adalah mencapai kemandirian dan otonomi dari orang tua, terlibat dalam perluasan hubungan dengan kelompok baya dan mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan, dan belajar mengenai hubungan heteroseksual, pacaran, dan masalah seksualitas. Masa remaja madya berada pada rentang usia 14 sampai 16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan tubuh, di mana timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua. Yang ketiga, tahap remaja akhir, di mana tugas perkembangan utama bagi individu adalah mencapai kemandirian seperti dicapai pada remaja madya, namun berfokus pada persiapan diri untuk benar-benar terlepas dari orang tua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir ekonomi, dan membentuk ideologi pribadi yang di dalamnya juga meliputi. Gua kamar mandi dulu, Jis. Emang nggak ada selain Sudah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul remaja, perkembangan masa remaja. Kelompok 4 ini yaitu orang-orangnya Abdul Aziz, Khairul Abidin, Muhammad Rizki, Muhammad Rizki, Janur Dani, Fadia Riana, Siti Nurmaya. Sebelum melanjutkan presentasi, di sini kami mohon perhatiannya kepada teman-teman, dan sebelum memulai presentasikan, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa di sini. Nah, langsung ya. Perkembangan masa remaja itu ada beberapa tahap, yaitu pengertian masa remaja ya. Yang pertama itu masa remaja. Yang kedua masih tugas-tugas perkembangan masa remaja. Kapan seseorang dikatakan masuk remaja? Nah, ada tahapan masa remaja
remaja, karakteristik remaja dalam perspektif Islam tentang perkembangan masa remaja. Ini kami sudah membagi-bagi tugas. Saya beraji sebagai moderator dan membaca bagian tahap perkembangan masa remaja. Febri Ariadah membaca pengertian masa remaja. Siti Nurmilah membaca pengertian, menjelaskan apa tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Muhammad Rizky Alamin Putih membaca bagian kapan seseorang dikatakan memasuki masa remaja. Kemudian Nur Fitriani menjelaskan tentang karakteristik perkembangan remaja. Siti Nurmaya menjelaskan perspektif Islam tentang perkembangan masa remaja, dan Muhammad Rizky sama Khairul Abidin menjelaskan tentang video yang ada di PPT. Ya, langsung saya sebagai moderator mempersilakan kepada yang mau buka dan tempat kami persilakan. Awas ya. Lihatnya, Jis. Nah, apa itu masa remaja ya? Masa remaja itu merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa, yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologisnya. Nah, secara biologis itu ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder. Sedangkan secara psikologisnya itu ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu, yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, dan yang terakhir, memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, itu pengertian apa itu masa remaja. Nah, ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu masa remaja itu terdiri dari masa mencari identitas. Yang kedua itu ciri-cirinya masa peralihan. Yang ketiga, ambang masa dewasa. Nah, jadi masa remaja itu ambang menuju ke masa dewasa. Lalu ciri-ciri selanjutnya itu masa perubahan, masa pertentangan, masa kegelisahan, masa tidak realistik, masa mencoba, dan aktivitas kelompok. Nah, mungkin itu penjelasan dari masa remaja dan ciri-cirinya masa remaja. Cukup sekian dari saya. Lanjut ke Baik, terima kasih kepada saudara Nadia menjelaskan apa itu masa remaja. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu yang akan dijelaskan oleh Siti Nurmilah yang menjelaskan apa itu apa saja tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama adalah di mana tugas-tugas yang harus diselesaikannya sebagai remaja adalah pada penerimaan terhadap keadaan fisiknya secara lebih efektif. Hal ini karena remaja pada usia tersebut mengalami perubahan-perubahan fisik yang sangat drastis. Tubuh dan perubahan bentuk fisik, seperti tumbuhnya rambut, payudara,
panggul, dan sebaliknya. Yang kedua, tahapan remaja madya, di mana tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan dalam tahap ini adalah mencapai kemandirian dan otonomi dari orang tua, terlibat dalam perluasan hubungan dengan kelompok baya, dan mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan, dan belajar mengenai hubungan heteroseksual, pacaran, dan masalah seksualitas. Masa remaja madya berada pada rentang usia 14 sampai 16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan tubuh, di mana timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua. Yang ketiga, tahap remaja akhir, di mana tugas perkembangan utama bagi individu adalah mencapai kemandirian seperti dicapai pada remaja madya, namun berfokus pada persiapan diri untuk benar-benar terlepas dari orang tua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir ekonomi, dan membentuk ideologi pribadi yang di dalamnya juga meliputi penerimaan terhadap nilai dan sistem etik. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahap yang dilewati oleh remaja memiliki tugas-tugas yang berbeda yang dialami oleh remaja, dan tugas-tugas itu harus diselesaikan agar dapat melewati tugas berikutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizky. Bentar ya, di sininya hujan. Kedengeran nggak? Kedengeran suara hujan nggak? Kedengaran suaranya? Kedengeran nggak suara hujan? Dengeran. Kenceng ya? Gimana sih ini hujan? Iro, boleh lanjut. Baik, selanjutnya yang akan menjelaskan materi kapan seseorang dikatakan memasuki masa remaja, saya serahkan kepada saudara Khairul Abidin. Waktu dan tempat kami silakan. Setahun. Menurut MOX DKK tahun 2000 memberi batasan usia remaja adalah 12 sampai 21 tahun. Menurut Stanley Hall dalam Suntrock 2003, usia remaja berada pada rentan 12 sampai 23 tahun.
Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar, dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi, namun sebelum bisa meninggalkan pola kanak-kanaknya. Selain itu, pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, dan merasa kecewa. Remaja awal ada dalam masa transisi, sehingga tidak mau disebut dengan anak-anak, tapi juga belum bisa digolongkan sebagai orang dewasa. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tahap pertama. Ya, akan menjelaskan di remaja itu dibagi menjadi 3 kan, ya. Yang pertama masa remaja awal, yang kedua masa remaja akhir. Masa remaja awal itu dari umur 12 sampai 15 tahun. Masa remaja tengah dari 15 tahun sampai 18 tahun. Masa remaja akhir dari 18 sampai 21. Pertama, masa remaja awal. Ada beberapa ciri khas dari masa remaja awal itu yang pertama lebih dekat sama temannya, ya. Asik, pengen bersenang-senang bersama temannya, ingin bebas, rasa saranya tuh mulai terbuka, taunya lebih tinggi. Terus dia lebih memperhatikan keadaan tubuhnya. Jadi misalkan kaki merawat, tata. Yang kedua, masa remaja tengah. Masa remaja tengah pun dapat ciri lain. Yang pertama, dia mencari identitas diri sendiri. Dari identitas diri sendiri. Nah, dari identitas pribadinya. Misalkan kita ini apa yang bertanya-tanya pada diri sendiri. Nah, 18 tahun hanya itu luas, gitu, abstrak. Jadi start di situ aja. Kamu mana-mana ya, oke. Itu wajar kalau kita ya berdiskusi atau aja yang ketiga, masa remaja akhir. Masa remaja akhir pun ada ciri-cirinya, lebih kapan identitasnya sendiri. Misalkan ini seorang pekerja atau mahasiswa, ini sebagai yang versi kita sendiri, dan lebih selektif mencari teman, itu kan dengan rasa nyaman, rasa cinta, sama pun hanya abstrak. Dan saya akan dilanjutkan oleh Piano Vietnamese
Baik, di sini ada karakteristik perkembangan remaja. Yang pertama, karakteristik perkembangan fisik, di mana pada masa remaja yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual, yang ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer dan sekunder, serta timbulnya hasrat seksual yang tinggi masa pubertas. Dan pada masa remaja ini ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat, pertumbuhan fisik yang cepat, berpengaruh pada psikosialnya yang ditandai dengan mereka lebih dekat dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya. Yang kedua, karakteristik perkembangan psikomotorik yang ditandai dengan keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Kemampuan ini terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tubuh. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena perkembangan psikomotorik pada perempuan akan terhenti setelah mengalami menstruasi. Yang ketiga, karakteristik perkembangan kognitif. Perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap remaja. Dari perkembangan kognitif ini, kita akan tahu bagaimana remaja tersebut dan juga akan mengetahui seberapa dewasakah remaja tersebut ketika berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil sebuah keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Pada remaja, interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi, memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Dan juga ada yang keempat, karakteristik. Yang ketiga, karakteristik perkembangan afektif. Menurut Erik Erikson, identitas versus kekacauan. Identitas pada tahapan ini dimulai dari masa puber 20 tahun. Menurutnya, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego dalam pengertiannya. Identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Masa ketika seseorang mengalami perkembangan organ reproduksi hingga mencapai kematangan dan terjadinya perubahan secara fisik karena dipengaruhi hormon. Di sini, seseorang dihadapkan perkembangan antara identitas diri yang positif dengan yang negatif, ataupun bingung dengan identitas dirinya. Krisis identitas muncul karena adanya pilihan yang beragam, dan kesetiaan muncul sebagai hasil dialog untuk menjadi orang yang bermanfaat. Sekian, dilanjutkan oleh yang Baik, karakteristik dan perkembangan remaja. Sekarang kita lanjut ke perspektif Islam tentang perkembangan masyarakat. Oleh saudara. baik dalam Ya. Baik, dalam perspektif Islam tentang perkembangan masa remaja. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki
dan saling memiliki keterikatan. Ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan, baik itu perkembangan fisik, mental, sosial, emosional, tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang kuat. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan tahap perkembangan manusia, di mana dalam ayat tersebut tidak hanya menyebutkan perkembangan mental, akan tetapi juga menyebutkan perkembangan fisik seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6. Dalam Islam, usia remaja adalah usia yang paling dibanggakan. Bukan hanya memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, serta perubahan biologis remaja saja, namun yang lebih penting mempersiapkan remaja menjadi generasi yang paham dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak, iman, dan pengetahuan. Remaja harus sadar bahwa ketika terjadi perubahan hormon dan fisik, bukan berarti mereka boleh melakukan apa yang orang dewasa lakukan. Islam sangat memperhatikan remaja. Ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, remaja tidak boleh meninggalkan sholat, tidur terpisah dengan orang tua, meminta izin kalau masuk ke kamar orang tua, menutup aurat, ketika keluar dari kamar mandi tidak boleh telanjang, menjaga pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, mengenal akibat dan bahaya menonton pornografi. Remaja dianjurkan selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remaja harus sadar bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, dan seluruh ciptaan Allah di dunia ini adalah wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh isi bumi dipersembahkan hanya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Surat Al-Baqarah ayat 29. Remaja harus memiliki jiwa-jiwa yang sempurna dengan menggunakan seluruh potensi kebaikan yang ada dalam diri ke arah yang positif. Terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 8-10. Remaja harus memiliki pengetahuan bahwa ciptaan Allah yang paling bernilai di dunia dan menjadi harapan bangsa dan negara, yang mampu menjaga dan melindungi seluruh isi jagat raya yang ada di bumi, dan pada akhirnya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, Maya. Udah. Baik. Terima kasih buat Saudari Siti Nurmaya yang telah memberikan materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari. Kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan video tentang masa remaja awal. Baik, di play. Videonya agak kebuka, gimana tuh? Mau kebuka. Hah? Terus pakai WPS. Coba Ajis pindahin, gak bisa ya nanti nge-recordnya, ini ya. Iya. Kebuka. Gimana tuh? Ya udah jelasin aja apa yang ada di Kirim video lain ada gak? Ada. Ada, Ki. Nggak ada sih, cuma itu doang. Dan videonya juga nggak tahu kemana. Fadi mungkin punya, Fadi. Di situ nggak bisa videonya. Oh iya, media. Oh iya, nggak bisa. Apa nggak usah pakai video apa?
Udah kehapus videonya. Ya, Udah kehapus videonya. Nggak usah pakai video dah. ya udah. Saya jelasin aja ya. Oke. Nah, dalam video ini tidak bisa ditampilkan, tapi saya bisa menyimpulkan bahwasannya adalah masa remaja awal adalah suatu masa transisi atau perubahan dari anak-anak menjadi dewasa, di mana usianya berkisar antara 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan yang cepat, baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Berikut adalah ciri-ciri dari masa remaja awal. Yang pertama, terjadinya perubahan yang pesat pada fisik seperti naiknya proporsi ukuran tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, biasanya gerak-gerik seorang remaja akan lebih canggung, tetapi ada pula yang semakin aktif dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, remaja mulai menggunakan bahasa sandi dan akan mulai tertarik mempelajari bahasa asing. Yang keempat, percakapan bahasa intelektual menjalani laju perkembangan yang sangat pesat pada fase ini. Yang kelima, remaja di masa ini cenderung menyendiri tetapi masih merasa ketergantungan dan kelompok sebayanya. Yang keenam, adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi pengaruh orang tua. Yang ketujuh, reaksi-reaksi dan ekspresi emosionalnya masih labil, seperti sikap marah, gembira, atau kesedihannya masih dapat berubah-ubah dalam waktu yang sangat cepat. Yang kedelapan, kecenderungan arah sikap nilai-nilai pantas seperti teoritis, ekonomis, estetis, sosial, politis, dan religius. Meskipun masih dalam tahap eksplorasi dan mencoba-coba. Pada masa remaja awal ini, kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang apabila didukung dengan lingkungan yang kurang kondusif dan sifat kepribadian yang kurang baik. Lalu, apa yang dibutuhkan remaja pada masa ini? Sebagai pribadi yang sedang mencari jati diri, remaja memerlukan beberapa hal yang dapat memperkuat jati dirinya, di antaranya yang pertama, remaja butuh kekeluargaan. Yang kedua, remaja butuh penyesuaian diri. Yang ketiga, remaja butuh kebebasan. Yang keempat, remaja butuh diterima secara sosial. Yang kelima, remaja butuh pengandalian diri. Yang keenam, remaja butuh agama dan nilai-nilai. Demikianlah ciri-ciri remaja yang telah sampaikan. Itu saja yang bisa sampaikan mengenai masa remaja awal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sudah memaparkan apa yang mungkin saya sebagai moderator akan mempersingkat atau mencari kesimpulan dalam perkembangan masa remaja ini. Nah, masa remaja adalah masa transisi dari masa-masa antara kanak-kanak menuju dewasa. Secara umum terjadi tadi sudah dijelaskan dalam PowerPoint bahwasanya sekitar usia 13 sampai 19. Masa inilah masa yang peralihan sehingga terjadi beberapa masalah yang menyertainya. Masa remaja ditandai dengan adanya banyak hal perubahan pada anak, dari mulai perubahan fisik menunjukkan kematangan organ, perubahan kognitif yang menunjukkan kemajuan cara berpikir remaja, serta perubahan sosio emosi yang berpengaruh besar terhadap kondisi kejiwaan remaja tersebut. Ya, banyak faktor yang harus diperhatikan selama remaja. Yang pertama, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman, seiring perkembangan remaja ini, karena orang dewasa harus memahami
sehingga bisa menangani masalah kenakalannya tersebut, kebebasan dan pengawasan yang tidak seimbang kembali atas anak yang tengah berada. Mungkin cukup segitu aja kesimpulan dari moderator. Presentasi hari ini mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ada kekurangan itu nanti ilmu yang kita presentasikan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Dan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.